sempat tertunda karena majelis hakim kurang alias tidak lengkap. Dakwaan kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi, SPI, mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan terdakwa Rektor UNUD, Profesor Inyoman Gede Antara pada Selasa 24 Oktober akhirnya dibacakan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dalam dakwaan JPO, Agus Eko Purnomo dan kawan-kawan yang dibacakan di hadapan majelis hakim yang diketuai Agus Ahyudi didampingi 4 hakim anggota yakni Gede Putra Astawa, Putu Sudaryasi, Soe Bekti dan Nelson, dibeberkan peran dan perbuatan terdakwa. Dalam dakwaannya, terdapat 2 nama guru besar UNUD, yaitu Raka Sudewi dan I Gede Raimaya Temaja yang diduga secara bersama-sama melakukan korupsi SPI. Selain menuding bahwa pungutan SPI yang dilakukan terdakwa tidak sah karena pungutan SPI tanpa melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 PMK 05/2015 maupun PMK Nomor 95 PMK 05/2020 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Udayana. Dana itu juga diendapkan di rekening bank sehingga mendapatkan belasan mobil. Jaksa merinci, di 2020, terdapat pemberian 2 unit mobil dari Bank BNI, yang oleh JPU dalam dakwaan disebut dinikmati oleh pejabat dan atau pegawai Universitas Udayana. Pada 13 Oktober 2021 melakukan pemindahan kas BLU ke rekening tersebut melalui transfer sebesar 10 miliar rupiah dengan maksud supaya UNUD mendapatkan status sebagai nasabah khusus yang mendapatkan berbagai fasilitas dan kemudahan dan nomor rekening tersebut juga digunakan untuk menampung bunga deposito dari rekening deposito yang ada di BPD Bali Cabang Denpasar sebesar 285 juta rupiah per bulan sebanyak 10 bulan dengan total keseluruhan afiliasi bunga deposito sebesar 2,85 miliar rupiah dengan saldo per 31 Agustus 2023 sebesar 13,276 miliar rupiah. Terpisah, atas dakwaan itu, kuasa hukum Antara, Hotman Paris dan kawan-kawan bakal mengajukan eksepsi dalam sidang Selasa pekan depan. Usai sidang, Hotman Paris mengatakan ini dalam sejarah Indonesia kasus korupsi tidak ada kerugian negara. Padahal salah satu unsur dari perkara korupsi adalah kerugian keuangan negara, yakni bisa berupa uang, surat berharga, barang dan akibat perbuatan melawan hukum. Dalam sejarah hukum Indonesia, inilah kasus korupsi, tapi tidak ada kerugian negara. Ya, ngerti nggak kalian anak-anak? Sorry, bercanda. Teman-teman. Ya. Inilah kasus korupsi yang tidak ada kerugian negara. Padahal salah satu unsur dari perkara korupsi unsur mutlak adalah kerugian negara berupa uang, berupa surat berharga, berupa barang, ya, yang akibat perbuatan melawan hukum atau akibat kelalaian. Kalau dari tadi semua uang masuk tersebut masuk ke rekening dari Universitas Udayana, berarti negara diuntungkan. Karena apa? Deposito Universitas Udayana bengkak dan semua aset dari Universitas Udayana itu adalah aset negara. Jadi ini benar-benar saya memohon menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung, Bapak Jampitsus, ini sebaiknya sudah ada dakwaan itu dicabut dulu lah. Sudah pernah ada presiden di Kerawang waktu itu seorang wanita yang marah-marah sama suaminya, tiba-tiba diadili, saudara kawannya dicabut oleh atas perintah Kejaksaan Agung. Ini bukan perkara korupsi, sementara kita ada di Tipikor. Dari tadi disebutkan masuk rekening bank ini atas nama Udayana, masuk rekening. Tidak ada satupun masuk rekening dari pribadi. Jadi negara diuntungkan, padahal pada perkara korupsi itu kan negara dirugikan. Artinya ini akan menjadi bagian dari eksepsi yang akan disampaikan. Itu udah pasti. Ya. Tadi juga saya melihat hakimnya ketawa-ketawa dengarnya. Ya, karena benar-benar 134 halaman, satu pun tidak membahas kerugian negara. Itu satu. Satu pun tidak membahas apakah ada 1 sen uang ini masuk kantongnya terdakwa. Nggak ada kan? Kalian sudah dengar kan? Tidak ada satupun. Dikonfirmasi soal pernyataan kuasa hukum Rektor UNUD, JPU mengatakan kerugian negara itu sudah sesuai hasil audit. Wah, itu salah baca dia. Coba ada itu, ada kerugian negaranya. Yang 224 Pak? Ya, betul. Kan hasil auditnya ada.
Nah itu kalau beropini, jaksa kan tidak beropini. Sudah dijawab di dakwaan. Silakan eksepsi. Berarti keterangan Hotman Paris itu beropini Pak ya? 134 halaman. Tapi ada satu primer 3 subsidiar Pak ya? Bukan, dakwaannya ke 1 primer subsidiar atau pasal 12 atau pasal 9. Nah, itu yang ada chat-chat tadi itu pasal 9. Yang terakhir itu baru Pak. Yang pasal 12 dan pasal 9 tidak memerlukan kerugian negara. Pasal 2, pasal 3 aja. Tuh, dah. Pada kesempatan itu, Antara juga sempat mengakui adanya titipan pejabat negara dalam penerimaan mahasiswa baru. Kan teman-teman dah tahu itu, SPI itu dilakukan oleh semua perguruan tinggi di Indonesia kan gitu ya, dan itu legalitasnya sudah ada. Untuk UNUD 100% dananya masuk ke rekening Universitas Dayana yang dalam hal ini PKBL Universitas Dayana. Tidak ada mengalir keluar, itu aja yang ingin kesampaikan. Pribadi tidak ada gitu. Ya, nggak ada sama sekali. Miasa dan Eka Adiasa melaporkan.